muncul istilah doli itu sendiri, bahwasanya di Kembang Kuning itu ada seseorang yang bernama Tante Doli. Tahun 70-an tadi kemudian dipindahkan di Putrajaya sehingga Tante Doli ini bertempat tinggal di sana dan buka usaha prostitusi itu di sana. Kemudian di sana terkenal dengan nama Gang Doli. Bisa buat origami, diapain? Kertas lipat, buat kodok-kodok Mbak, bisa nggak? Nih kertas origami biasanya ada. Nama saya Dedi Sulistiawan lengkapnya, tapi teman-teman biasa manggil saya Dedi. Sehari-hari saya kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Awal tahun 2012 itu kita membentuk semacam kader kesehatan reproduksi di kawasan lokalisasi. Beberapa data dan fakta di lapangan yang selama ini kita temukan di sana melalui kegiatan survei dan penelitian, kita menjumpai bahwa lokalisasi berdampak terhadap perilaku seksual remaja di sekitarnya. Kasus trafficking lokalisasi, terus perilaku seksual berisiko dan sebagainya. Dari situ kita semakin mantap gitu, kita harus memberdayakan remaja supaya mereka tidak terjerembab dalam kegiatan yang tidak baik, dalam hal ini penyimpangan seksual dan penyalahgunaan nafsa. Jadi begini, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah HIV/AIDS ya. HIV adalah sebuah virus. Jadi virus ini merusak imun tubuh kita, namanya mendefisiensi, menurunkan kekebalan imun tubuh kita. Nah, virus ini itu akan menyebar ketika kita melakukan yang pertama, hubungan seksual. Jadi makanya mulai sekarang kon-kon kabeh menurut Surabaya, kon-kon kabeh iki kudu iso njaga. Aja sampai sing pertama berhubungan secara bebas. Wis aja meneh. Sekolah, aja nang sini. Oke? Setuju? Setuju. Memang ada implikasi ya, ada dampak yang nyata adanya lokalisasi terhadap perilaku seksual remaja di sekitarnya. Saya menjumpai anak di daerah sana, remaja yang masih 13 tahun udah melakukan free sex. Ada yang 14 tahun dia udah menikah siri yang tidak diketahui orang tuanya. Ada yang sering minuman keras sudah biasa. Selama ini kalau kita tahu lingkungan kan juga bisa berpengaruh terhadap kehidupan ini ya, manusia saat ini ya. Demikian halnya dengan lokalisasi. Makanya sangat memprihatinkan sekali ketika dampaknya sudah sebesar itu tapi tidak ada yang care dengan hal-hal semacam itu terhadap dampaknya. Ya, jadi dengan mengalihkan mereka kepada dunia yang positif dengan kegiatan-kegiatan yang positif, istilahnya menyibukkan mereka dalam kegiatan yang positif, kami yakin bahwa remaja itu sebenarnya bisa diarahkan. Nang sekolah. Ngapain, Sam? Mau gak ikut ke Kompas? Siapa yang udah pernah tahu yang ada di depan kita saat ini? Udah pernah megang atau pernah tahu atau pernah lihat temen make atau pernah dikasih temen? Siapa yang pernah lihat? Ica, siapa lagi? Irfan? Ya. Ardi tahu yang mana aja? Pernah tahu yang mana? Ini, yang paling ini ya, diazepam ya? Oke, yang lain selain Ardi siapa? Ica, tahu yang mana Ica? Kita selalu getol untuk istilahnya mengedukasi mereka. Ini loh yang namanya nafsa, golongannya ini, jenisnya seperti ini, bukti fisiknya seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman ada yang mengetahui hal semacam ini, harapannya juga dengan tegas berani berkata tidak, saya tidak memakai narkoba dan sebagainya. Kamu Van? Kamu pernah nggak berinteraksi sama ini kayak gini-gini? Dipaksa malah aku. Mana? Yang mana? Gak tahu Mas, gak ada di sini. Terus tapi ya tulisannya LL gitu. Pada waktu itu ya apa? Temanmu lak nawari. Iya. Yo. Ayo Van, mangap Van ngono. Ngono to? Oh, paling ini opo iku? Wis tak mangap kok. Melas ngali aku Mas. Kalau kamu ngerti nggak pada waktu itu kalau itu ternyata narkoba gitu? Tahu. Tahu dari mana tahunya? Ya wis banyak Mas. Temanmu banyak emang? Ya banyak Mas. Kumpulan aja ngono Mas. Kamu pernah nyoba nggak? Ya gak pernah Mas.
Nggak pernah. Anti. Tidak ada anggota secara virusan. Wow, luar biasa. Pada zaman sekarang itu kan remaja kan terpengaruh oleh sering lingkungan, teman, juga pergaulannya. Jadi Mas Dedi itu mengasihkan saran untuk menjadi remaja yang kreatif, giat, ulet, dan juga mempunyai banyak ide supaya usaha yang kita lakukan itu akan berhasil. Ya, kami harapkan remaja-remaja khususnya di Banjarnegara sama sekali tidak terpengaruh hal-hal buruk, bisa mandiri, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tercapai cita-citanya apa yang diharapkan oleh orang tua dan bisa berguna bagi masyarakat khususnya warga Banjarnegara sendiri. Kita memiliki prinsip bahwa udahlah yang udah istilahnya yang udah BPS udah ada yang ngurusi sendiri, udah pemerintah udah ada yang ngurusi, Pemkot Surabaya udah ada yang ngurusi juga, dinas sosial juga udah sering terjun ke sana. Kan tapi masyarakat lupa saat ini bahwa lokalisasi kan punya dampak terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama remaja saat ini di daerah sana. Jadi remaja sebagai populasi terdampak itulah yang harus diselamatkan sebenarnya, karena dia nggak ada yang ngurusi. Siapa lagi kalau nggak kita yang peduli dengan nasib mereka ke depan mau seperti apa. Kompas!